Jadi kali ini balik lagi sama Elsa, gue bakal omongin gimana caranya perpanjang paspor di Australia karena kebetulan bulan Mei tahun 2026 paspor gue tuh habis, jadi kayak mau nggak mau gue harus perpanjang di sini. Gitu. Jadi gue akan sharing pengalaman gue gimana caranya perpanjang paspor di Australia. Oke. Jadi pertama gue akan kasih tahu lo syarat-syarat apa aja yang harus dipenuhin untuk perpanjang paspor karena masa berlakunya habis gitu. Nanti gue akan cantumin di sini fotonya. Terus udah gitu langkah pertama gue bikin janji temu dulu ke KJRI-nya. Jadi langsung bikin janji temu di website KJRI Melbourne. Nanti gue juga cantumin di sini biar lo langsung tahu aja websitenya dan juga apa aja yang dibutuhin, dan ada beberapa step langkah-langkah. Kalau nggak salah kemarin tuh ada 5 deh langkah-langkahnya yang harus dipenuhin. Sebenarnya nggak terlalu ribet sih, kayak mungkin 20 menit buat ngisi. Tapi kalau misalkan emang lo enggak sih, mungkin 20 menit kelamaan ya. Mungkin bisa ya 10-20 menit lah, itu tergantung kayak berapa cepat lo dalam mengupload filenya, terus juga ngisi datanya karena banyak banget yang harus diisi. Kayak ada data alamat lo yang ada di Australia saat ini, terus juga kayaknya nyantumin juga pekerjaan lo saat ini kayak gitu, terus kayak visa lo juga lo harus cantumin, terus juga kayaknya pakai visa apa itu juga nanti kayak ada pilihannya kayak gitu. Terus sama lokasinya, lokasi si KJRI-nya itu ada di mana nanti akan gue cantumin juga di sini, akan gue kasih fotonya biar lebih jelas kayak gitu. Pokoknya gue ngerasa perpanjang paspor kemarin tuh lancar banget jalannya, kayak alhamdulillah. Sebenarnya kayak deep down gue tuh takut gitu loh, karena kayak ini pertama kalinya nih gue perpanjang di luar negeri. Kayak gue nggak tahu gitu kan, kayak sistemnya bakalan lebih ribet atau enggak ya kayak gitu, atau kayak misalnya gue bakal nyasar nggak ya nanti kayak gitu kan. Karena kan maksud gue kayak transportasi umuman tuh kayak gue udah selalu ada aja deh tragedinya gitu kan tiap hari. Tapi kemarin tuh kayak alhamdulillah dilancarin banget sama Allah, kayak gue nggak nyasar kayak arah nih. Walaupun kadang kita kalau misalkan emang udah ngelihat maps nih, oh di sini nih titik haltenya, tapi kan kita masih kayak, bukan kita deh, gue masih kayak bingung gitu, arahnya tuh yang arah ke kanan apa arah ke kiri ya. Ini tuh emang udah bener nih haltenya, tapi kan halte tuh ada yang berseberangan. Kalau halte yang arah ke kiri di sini, kalau misalkan halte yang arah ke kanan tuh di seberangnya. Nah itu tuh kadang yang bikin gue bingung, kayak yang di sini apa yang di seberang ya gitu. Karena gue sering banget kayak gue naik yang di sini padahal harusnya gue naik yang di seberang karena arahnya ke sana. Ini malah gue arahnya ke sana. Jadi kan nyasar karena salah naik kan, salah arah gitu. Terus udah gitu juga nggak terlalu jauh dari Melbourne. Kemarin gue naik dari Flinders karena kebetulan kan gue dari regional, jadi turun di Southern Cross. Enggak. Dan iya ya. Enggak sih, kemarin tuh V-Line gue bisa langsung turun di Flinders karena ada yang emang dia cuma sampai Southern Cross doang ya, dan ada yang sampai Flinders. Correct me if I'm wrong. Intinya turun di Flinders, habis di Flinders itu bisa naik tram nomor 61 atau 16, dan ada beberapa pilihan yang lainnya itu bisa ke pop up di Google Maps gitu. Cuman kemarin gue naik yang nomor 16 tramnya, dan itu turun di High Street St. Kilda. Terus udah gitu nggak jauh dari situ, kayaknya berapa ratus meter ke arah kiri tuh itu langsung ketemu sama KJRI-nya. Cuman gue nggak expect kalau misalkan si KJRI-nya tuh gue diarahinnya tuh masuk lewat kayak gang gitu. Nanti ada videonya. Diarahin kayak lewat gang. Anjir mana gue cuman sendirian kan. Terus kayak gangnya tuh kayak gang gedung tapi kayak parkiran, karena ada apa sih ini namanya, kalau misalkan kayak lo masuk ke gang terus ada kayak tutupan nanti bisa kebuka, itu apa sih namanya ya, pokoknya itulah serem banget lewat kayak buat parkir gitu kan, parkir gate. Udahlah gak usah dipikirin. Terus udah gitu
untungnya nggak jauh dari situ tuh kayak ke kiri udah langsung, cuman ada kayak gambarnya doang gitu loh di sini kayak KJRI gitu. Terus gue mikir kayak ini pintu keluarnya atau pintu masuk ya? Maksud gue ini pintu keluarnya ya gitu, nanya kan, Pak ini pintu masuknya yang mana ya? Kalau nggak salah gue nanya kayak gitu deh, atau kayak ini KJRI kayak gitu. Terus dia bilang ini, iya masuk aja lewat sini. Gitu. Terus udah gitu gue juga nggak tahu apakah kayak gue harus ngomong bahasa Inggris atau apa, ngerti nggak sih lo? Karena kan gue nggak tahu ya, jadi gue udah dia ngomong bahasa Inggris aja. Ternyata si mas-masnya bisa ngomong bahasa Indonesia karena dia bilang, tapi dia juga jawab gue bahasa Inggris kan. Terus abis itu karena kan maksud gue kayak gue nggak tahu, soalnya muka masnya juga kayak nggak kelihatan orang, maksudnya kayak nyaru deh mukanya, jadi kayak ya udah deh. Nah terus udah gitu dia bilang scan barcode dulu ya gitu. Abis itu isi formulir enggak, maksudnya kayak scan barcode nih di kaca. Nah terus udah gitu kayak isi, gue lupa sebenarnya isi apa, apakah itu kayak registrasi atau apa, gue lupa. Intinya udah dia juga nanyain lo udah ada atur janji temu belum, kayak gitu. Udah, lo bawa berkas-berkasnya gak, bawa kayak gitu kan. Terus udah gitu ya udah baru sama dia dibolehin, ya udah masuk aja. Karena kan di situ juga gue kedinginan kan, gue sampai kayak gitu-gitu. Terus dia bilang ya udah lo masuk aja kayak gitu kan, basic di dalam nggak apa-apa kata dia kayak gitu. Nah terus gue tuh kayak masih bahasa Inggris gitu. Terus habis itu ada orang yang duluan juga daripada gue nge-scan-nya. Terus dia bilang udah, dalam hati gue lah anjing udah, dia mau bahasa Indonesia atau gitu, gue ngomong bahasa Indonesia aja dalam hati gue kayak gitu kan. Tapi karena emang gue juga kayak rada gengsi gitu kan, karena maksud gue kayak dari awal gue udah kepalang nih, jadi udah gue terusin bahasa Inggris kayak ya udah. Tapi waktu pas gue pulang ini gue emang sedikit ngakak, waktu pas kayak gue pulang gue langsung bilang duluan kayak makasih. Terus dalam hati dia gini kali ya, ya lu ngeprank gue gitu dari awal aja gitu kali ya. Anyway itu iklan. Terus udah gitu pas gue masuk tuh langsung ada bapak, gue kan nggak tahu ya ini siapa nih gitu kan. Cuman sebelumnya sih pas gue masuk dia langsung bilang mau apa kayak gitu, mau isi, mau perpanjang paspor pak kayak gitu kan. Perpanjang paspor langsung aja di situ, ambil antrian kayak gitu kan. Nah kalau nggak salah tuh gue datang jam 10.30 kalau nggak salah nyampe ke lokasinya gitu, karena dia tuh terbagi jadi 2 sesi gitu loh. Kalau pagi-pagi itu buat orang yang registrasi, ini juga gue baru tahu pas gue datang. Nah habis itu dia istirahat tuh jam 12 kalau nggak salah, atau jam berapa ya, ada jam istirahat. Habis itu jam 2:30 kalau nggak salah buka lagi. Nah itu tuh dia bilang kalau misalkan yang sore buat pengambilan paspor kata dia kayak gitu. Untung gue datang dari pagi, kalau misalkan gue datang yang sesi 2 gue nggak tahu apakah masih bisa diterima atau enggak nih pengurusan paspor kayak gitu kan. Cuman gue juga nggak tahu 100% apakah kalau lo datang di sesi kedua bener-bener ditolak atau enggak ya untuk pengurusannya kayak gitu. Terus udah gitu pembayarannya juga bisa pakai tap kartu aja atau kayak cash kayak gitu. Dan kalau nggak salah $37 harganya, harga perpanjangan paspornya. Dan yang di Melbourne ini dia nggak bisa e-paspor, cuman bisa paspor yang lama gitu ya gitu. Terus udah gitu jadinya juga cepet banget, kayak 5 hari kerja deh kayaknya. Gue kemarin pergi tanggal 20, habis itu dia bilang tanggal 26 udah bisa diambil kata dia kayak gitu. Terus kata gue kalau misalkan gue gue datang tanggal 27-nya aja nggak apa-apa nggak gitu, karena gue dari regional nih susah ngatur waktunya gitu. Terus kata dia ya udah nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mau hari Jumat itu kita buka sampai jam 7 malam kalau nggak salah kayak gitu kata dia. Cuman hari Jumat aja kayak gitu. Udah kayak gitu. Nanti ini gue kasih lihat di nextnya situasi KJRI-nya dan juga video perjalanan gue dari si Flinders Station ke KJRI gitu. Kayaknya gue ini kata gue kereta gedungnya bagus. Ini nomor berapa? Nomor 1 kayaknya bukan deh. Itu nomor 3.
Gentry. They marry Gentry. They marry Dickinson. Chanel Gallery. Halo lagi. Udah turun dari tram tapi kayak gue ngerasa kayak loss of direction karena kayak gitu anjir, tapi untung tadi nggak salah berhenti. Lihat deh, ya ampun, hijau-hijau banget, lucu kan. Gue tetap pakai ini karena ini ada matahari tapi anginnya lumayan, jadi bikin dingin. Feels like 10 degrees at the moment. Oke, gue harus buka maps dulu kalau nggak nanti nyasar. KJRI. Kalau Jepang itu makanya gitu tanda-tanda juga. Jadi udah nyampe di KJRI. Kasih Pak. Karain gue jadi pintu belakangnya ya kayak pintu parkir motor. Oh ini anjir tuh, itu doang. Terus gue kayak gini doang kan tadi. Ya untung gue bawa ginian kan, boleh fotonya ya udah. Kayaknya nggak harus pakai berkerah ya. Nggak tahu sih. Cuman karena emang kebetulan ini juga ada kerahnya. Jadi ya udah. Aduh salah. Udah mau hujan. Kok deket banget hotel. Jadi tadi fotonya kok gue kayak bungkuk. Cuman kalau misalkan kayak gue pengen revisi, pertama tuh kayak yang matanya nggak kelihatan, matanya nggak nyenter ke kamera gitu kan, nggak center nih. Terus kan kayak karena dia udah ulang gitu kan, jadi kayak ya udah deh gitu. Gue mau revisi lagi kayak aduh Pak kok jelek Pak. Tapi kayak nggak enak, ngerti kan? Kayak ya udah deh, udah lanjut aja lah kayak gitu. Dan gue tuh kayak nggak expect kalau misalkan gue tuh akan foto dengan rambut kayak gini. Yang tadinya gue mau lepas rambut gue ya. Dan satu lagi, honest review dari gue, staffnya baik-baik, ramah-ramah, dan juga helpful. Kayak kan gue booking online nih untuk janji temunya, gue tuh lupa pas gue booking online tuh tanggal berapa. Pokoknya gue ngambil yang tanggal 20. Nggak ini sih, nggak susah buat dapat slotnya. Karena kan di situ tuh sama dia ke pop up gitu. Jadi kayak kelihatan tanggal berapa yang kosong kayak gitu. Dan so far gue suka sih dari kayak pelayanannya juga, mereka ramah, nggak yang jutek-jutek gitu. Terus cepet, abis itu langsung udah foto, abis foto udah deh langsung jadi kayak gitu. Terus dia juga kayak ada lampunya gitu loh, ada lightingnya, jadi bikin lo lebih cakep gitu hasil fotonya, nggak yang gelap gitu kan, jadi kebantu. Oh iya, paspornya juga ditahan, paspor yang lamanya, jadi nanti dibalikin sama paspor yang barunya kayak gitu. Kayak gitu aja review dari gue tentang perpanjangan paspor di Australia. Gue kira bakal sesusah itu atau bakal kayak menakutkan banget, tapi ternyata enggak, itu cuma di pikiran gue doang. Alhamdulillah pengalaman gue berjalan dengan mulus dan juga lancar aja ya. Thank you, bye, see ya.